sekilas saya ceritakan ya. Saya isi kolam lobster saya tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 130 ekor. Dalam kurun waktu 2 minggu, bibit yang saya tebar mati. Saya tebar bibit ukuran 4,5 sampai 5 inci. 4,5 yang lebih banyak. Dan 4 bulan kemudian bibitnya saya diambil untuk dijual, soalnya duitnya muter. Di bulan September, awal September, tanggal 1 September itu diambil. 1 September 2024 bibit yang ditebar diambil, dan di sana sudah banyak anak-anaknya. Kemudian tanggal 7 Januari 2025 kembali diambil lagi ukuran 4 inci. Ukuran 4 inci diambil sekitar 40 ekor kemarin, Pak ya. Untuk dijual. Kemudian ini adalah sisa-sisanya tanggal 11 Januari kemarin dikuras. Bagaimana setting kolamnya ada di VT-VT yang saya posting. Jadi saya menerapkan sistemnya, saya bilang itu sistem umbaran ya. Wong kolamnya sampai ini ambane guys. Balik saya mengkarantina yang bertelur, terus ngarantina buraya, ya kesel. Untuk nguras kolam ini butuh waktu 2 hari. Dan sekarang saya kumpulkan di sini. Kurang satu lagi. Nggak pakai kolam pengeraman, Pak. Oh, nggak pakai, Mas. Coba dicek di VT-VT saya yang lama, kalau mau men-copy paste silakan. Dan ini sangat efektif. Dan pada saat dikuras kemarin, Pak Ansor itu sambil ngitung ya, dapatnya berapa sambil dihitung. Itu all size dari yang kecil 1 inci sampai yang 3-4 inci itu terkumpul sekitar 1000 berapa, Pak? 220. 1220. Ingat ya, 130 bibit sudah diambil dijual, dan selama kurun waktu 9 bulan menjadi 1200 ekor. Itu pun di kolam utama tempat dia tinggal awal masih banyak sekali yang kecil-kecil karena boyoknya nggak sanggup, jadi nggak diambil. Salam saking Blitar, Pak. Nggih. Juragan tahu dicampur tahu enak ini lobster nih. Matur nuwun yang tap-tap juragan tahu. Banyak pertanyaan ke saya, jualnya kemana? Jualnya sulit. Memang iya, pasarnya memang belum jelas. Tapi pertimbangannya begini ya. Dulu kolam ini diisi ikan gurame. Jadi kolam ini total luasnya itu mungkin sekitar 50 ru ya totalnya. Itu kalah dengan pakan, kemudian berganti dengan ikan hias. Ikan hias pun demikian juga, karena produksi yang melimpah, Sabun. ikan hias mengalami penurunan harga. Akhirnya banyak orang yang putus asa. Dan terakhir saat ini kayak isi lobster. Isi lobster ini apa keunggulannya? Keunggulannya itu nggak perlu kos pakan yang tinggi ya, nggak perlu pakan banyak. Untuk budidaya lobster ini nggak perlu pakan seperti halnya gurame, lele, patin, apalagi ya. Pakannya bisa dari sampah dapur, sisa-sisa ikan ya, mungkin ikan yang mati, ikan tetangga yang mati, ikan patin, ikan lele yang mati. Pak ini kono Dicacah di Pehno Lobster ini sangat berprotein tinggi. Itu yang patut kita contoh dari proyek saya ini. Jadi pakan itu memang sangat mempengaruhi. jadi satu nih Pakan dengan protein tinggi. Terbukti dalam kurun waktu 9 bulan lobster yang saya tebar jumlahnya berkembang biak menjadi 10 kali lipat. Tulungagung, Blitar, Trenggalek, plat AG pokoknya nggih. Yang kolamnya nganggur karena harga pelet mahal, saya sarankan diisi ini. 130 ekor dalam 9 bulan jadi sekian banyak ini. Padahal dipanen 2 kali. Jadi dimulai dari bulan Mei 2024 hingga Februari 2025, indukan yang ditebar sebanyak 130 ekor berkembang menjadi 1500 ekor untuk mengisi kolam-kolam selanjutnya ini. Perkembangannya 10 kali lipat, jadi 1500. Kalau kita tebar lagi 1500 ini dalam waktu 9 bulan ya, akhirnya menjadi 15.000.
Mudah-mudahan ya, amin. Rezeki gak melok duwe soalnya. Kita cuman bisa berencana, berikhtiar, tapi hasilnya Gusti Allah yang menentukan. Ngedole nanti, wis pokoknya wis kebek hubungi saya. Panjenengan yang berminat mengikuti jejak saya, jejak Pak Ansori, monggo dipersilakan merapat ke Doro Ampel, Sumber Gempol, Tulungagung ya. Jadi kelebihannya budidaya lobster ini, satu, pakannya ringan, kedua, dia tidak berbatas waktu, mau segede apapun, lobster ini semakin gede semakin mahal. Itu enaknya lobster ya. Terus semakin gede semakin mahal ya. Nggak boleh angel. Cari sopo angel. Iwak sepat nangkali payu. Ini juga dalam rangka menjawab tantangan atau memenuhi permintaan pasar ya. Permintaan pasarnya tinggi tapi barangnya gak ono, akhirnya harganya itu galugalan. Sebenarnya enggak mahal ini. Seandainya dari petani itu harga 50.000 aja sekilo, saya merasa enggak rugi karena lobster ini beranak dan pakannya enggak larang. Cuman kalau untuk pertumbuhan yang cepat memang harus dikasih pakan dengan protein tinggi. Yo dikasih pelet, dikasih campuran ikan, daging ikan. Misi saya adalah melobsterkan Tulungagung ya. Kolam seluas ini insya Allah nanti akan diisi lobster semua. Sekali lagi plat AG sing kolam nganggur, segera hubungi saya. Yang perlu dicatat berangkatnya hanya 130 ekor, mati 30 ekor dan tinggal 100 akhirnya ya. 100 itu sudah terjual, indukannya dijual lagi. Jadi anggap aja nyewa indukan gitu untuk bertelur. Betul tuh. Saya ada di Tulungagung, Kecamatan Sumber Gempol, desanya Doro Ampel. Ada koordinat map dan kontak saya di profil. Nek panjenengan minat mengikuti budidaya lobster, monggo dolan ke rumah gratis tanpa syarat. Jangan terjebak dengan kemitraan berbayar aplikasinya. Nggak ada. Bagi saya ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperjualbelikan. Ya ilmu mau dijual itu hak masing-masing ya. Tapi bagi saya, kalau bagi saya ilmu itu untuk saya amalkan. Mergo ganjaran nih entek. Selama ilmu saya dipakai, meskipun saya sudah dikubur, akan jadi penerang kubur. Itu prinsip saya. Dari sopo lobster larang, di luaran sana mahal iyo. Soalnya oleh kula. Gimana deh? Nah, lobsternya gratis enggak Pak Budi? Boleh gratis. Kalau mau lobster yang gratis boleh. Syarat ketentuan berlaku. Nopo syaratnya? Syaratnya jenengan punya kolam. Kolamnya luas. Gue tak gratis sih lobsternya. Ya monggo nek badhe dolan ke rumah saya bagikan semua ilmunya, saya bagikan. Enggak ada sebetulnya ilmu khususnya ini, enggak ada. Budidaya lobster itu anak kecil pun bisa ya. Enggak perlu ngene, enggak perlu ngono. Jangan tanggung-tanggung, yang punya lahan luas penetrasikan sepenuhnya. Nanggung-nanggung nanti menyesal ya. Pasar lobster di masa depan ini akan, saya yakin, sangat bagus. Tiap hari digerocok air baru, tiap hari, tiap sore kasih makan gitu aja. Catatan pentingnya di sini, di kolam ini pakannya sangat terjamin, tinggi protein ya. Jadi makanannya dari ikan-ikan afkir. Ikan afkir itu ikan hias yang dirasa enggak punya nilai jual ya. Itu diguntingi sama Pak Ansori. Guntingi, dicacah, terus dikasih campur pelet, dikasih makan tiap sore. Kadang juga tulang-tulang ayam. Pokoknya sampah dapur yang berbau ikan lah, berbau daging lah, jeroan ayam. Ya cuman ini loh. Jadi pompa air ini, satu pompa air didistribusikan di semua kolam ya. Terus batas ketinggian kolam itu ditahan dengan ini nanti. Nah ini berdiri posisinya di tempat itu, di pojokan Pak Ansori itu. Nah seperti itu. Tinggal disesuaikan ketinggiannya mau berapa senti. Ini paralelnya ngikuti nanti. Jadi ketika dia ditambah air baru, air lama otomatis terbuang. Wes ngono tok. Apalagi pompa airnya di timing setiap jam sekian nyala.
mati jam sekian. Biasanya saya cuma kasih waktu 1 atau 2 jam. Ya tergantung luasan kolam ya. Kalau luas kolam segini ini sekitar 3 jam mungkin ya. On, saya on pukul 12, nanti pukul 3 sore off. Wes kita bisa kerja yang lain. Naik kolam cilik, tiap saat Anda akan nyambangi kolam jenengan. Kedua, kapasitasnya itu tidak bisa banyak, sangat terbatas karena lobster ini tidak boleh tebar padat kayak lele, tidak boleh. Kalau Anda menjumpai video kolam sempit lobster ngerumbul itu bukan kolam budidaya, itu kolam transit seperti halnya kolam yang saya rekam saat ini, yang saya spill saat ini kolam transit ya. Transit itu maksudnya ya kayak etalase kalau tuku karing jupuk. Kalau kolam budidaya itu harus luas bagi lobster, minimal jarak lobster satu dan satunya itu 10 cm lah. Jadi kalau malam itu dia pada keluar, kita senterin jarak mereka dari satu lobster ke lobster yang lain ini minimal 10 cm. Kalau sudah di bawah 10 cm berarti itu padat, harus dikurangi. Resikonya lek padat, dan terlalu padat ketika ada yang ganti kulit pasti konangan. Disitulah kanibalisme terjadi. Jadi kanibalisme itu bukan seperti lele makan anaknya, yang gede makan yang kecil, mboten. Lobster ini itu tadi kanibalisme terjadi karena ketika ada lobster yang ganti kulit kedapatan temannya yang normal, mesti dipangan. Soalnya lobster ganti kulit itu lemah dan kulitnya empuk, langsung dipangan sampai koncone. Ini contoh ya, contoh kolam yang sukses. Di rumah saya sendiri tidak sukses soalnya. Kok bisa Pak Budi? Ya. Cilik-cilik tidak. Akhirnya gak bebek.